Sering nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikirin organ yang satu ini? Maksud saya otak Anda. Agak aneh ya, kita sering banget khawatir soal jantung, paru-paru, tapi pusat kendali kita ini malah sering terlupakan gitu aja. Padahal, faktanya gini, otak Anda itu terlibat dalam semua hal yang Anda lakukan. Titik. Nggak bisa ditawar lagi. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita bakal fokus banget ke satu prinsip dasar yang penting banget, gimana otak Anda secara harfiah ngebentuk siapa diri Anda. Pikiran Anda, perasaan Anda, tindakan, cara belajar, bahkan cara Anda berinteraksi sama orang lain, cara mencintai. Semuanya dari sana. Kita udah kumpulin nih riset-risetnya, catatannya, dan misi kita ya, menyaring intisarinya buat Anda. Biar gampang dicerna, tujuannya apa? Biar Anda paham kenapa sih ngerawat otak itu krusial banget dan gimana kesehatannya itu ngaruh langsung ke kualitas hidup Anda sehari-hari. Oke deh, yuk kita mulai aja. Kita bedah pusat komando pribadi Anda ini. Ini yang saya bilang aneh tadi. Kebanyakan dari kita tuh nggak benar-benar mikirin kesehatan otak secara aktif, ya kan? Mungkin kita khawatir soal, kolesterol, tekanan darah gitu. Tapi jarang banget kita sengaja misalnya, ayo latihan otak hari ini, atau makan ini biar otak sehat. Di sekolah kita belajar macam-macam. Geografi, ekonomi, aljabar. Tapi kok nggak ada pelajaran wajib soal otak kita sendiri? Padahal semua pelajaran itu disimpan di sana. Gimana tuh menurut Anda? Iya, bener banget. Ironis ya rasanya. Padahal nih, kalau kita ngomongin soal kompleksitas, otak manusia itu, struktur paling rumit yang kita tahu di alam semesta ini. Ada kutipan menarik dari Greg Iles, dia bilang, kapasitas simpan otak kita itu setara sama koran Wall Street Journal selama 6 juta tahun. Kebayang nggak tuh? 6 juta tahun koran. Wow, itu data sebanyak apa ya? Banyak banget. Semua memori Anda, keahlian, kepribadian Anda, ya adanya di situ. Di organ yang sering kita lupain itu. Dan ini fakta yang selalu bikin saya, takjub gitu. Beratnya cuma sekitar 1,4 kilogram. Kecil ya, mungkin cuma 2% dari berat badan total. Tapi 80% isinya air. Gimana coba pusat kepribadian kita isinya kebanyakan air? Iya, kedengarannya aneh ya. Tapi jangan salah, organ basah ini justru rakus banget energi. Otak kita itu memakai sekitar 20% oksigen yang kita hirup, dan juga 20% kalori dari makanan kita. 20% untuk organ sekecil itu? Betul. Kalau Anda lihat hasil pemindaian PET scan gitu ya, pemindaian seluruh tubuh, otak itu kelihatan nyala terang banget kayak pemanas kecil, sementara bagian tubuh lain lebih redup. Itu nunjukin betapa aktifnya otak kita, kerja terus nggak berhenti. Oke. Jadi dia kerja keras terus. Nah, cara kerjanya gimana sih? Secara sederhana aja? Secara sederhana, intinya ada di sel-sel saraf, namanya neuron. Nah, neuron ini ngobrol satu sama lain pakai sinyal listrik. Istilah kerennya potensial aksi. Bayangin aja kayak percikan listrik super kecil gitu yang bawa pesan. Percikan listrik ya? Seberapa cepat itu pesannya jalan? Cepet banget. Sinyal ini bisa melesat dengan kecepatan sekitar 96 km per jam di dalam kepala kita. Hah? 96 km per jam? Di dalam kepala? Kok bisa secepat itu? Kuncinya ada di lapisan pembungkus, namanya mielin. Anggap aja mielin ini kayak isolasi kabel listrik gitu. Dia ngebungkus jalur saraf, bikin sinyal listriknya bisa lompat-lompat jadi cepat. Oh, jadi kayak jalan tol buat sinyal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, kalau lapisan mielin ini rusak, misalnya pada kondisi kayak multiple sclerosis atau MS, nah itu dia masalahnya. Transmisi sinyalnya bisa melambat drastis, kadang sampai 10 kali lebih lambat. Makanya MS gejalanya bisa macam-macam. Jaringan neuron yang nyambung dan ngobrol super cepat inilah yang jadi dasar ya semua fungsi otak. Mikir, ngerasain, gerakin jari, semua dari situ. Berarti komunikasi antar sel ini penting banget ya. Dan tadi Anda bilang otak itu nggak statis. Maksudnya? Maksudnya, otak kita itu terus berubah dan berkembang. Nggak kayak batu gitu. Perkembangannya paling gila itu di tahun pertama kehidupan. Pesat banget. Faktanya nih, pas umur 3 tahun, koneksi antar sel saraf di otak balita itu bisa 2 kali lipat lebih banyak dibanding otak orang dewasa. 2 kali lipat?
Wah, rame banget dong ya di dalam kepala anak kecil itu. Rame banget. Makanya masa itu periode emas buat belajar hal baru, nguasain keterampilan, otaknya lagi nyerap semua kayak spons. Terus gimana setelah itu? Kan nggak mungkin koneksinya sebanyak itu terus. Nah, disinilah berlaku prinsip yang penting banget. Gunakan atau lenyap. Use it or lose it. Mulai sekitar umur 11 tahun, otak mulai melakukan pemangkasan. Jadi koneksi-koneksi saraf yang jarang dipakai, yang nggak terlalu penting, itu diputus secara alami. Dipangkas? Kedengarannya agak serem ya? Tapi ini bukan hal buruk kok. Justru tujuannya biar sirkuit saraf yang sering kita pakai jadi lebih efisien, lebih cepat, lebih spesifik kerjanya. Jadi koneksi yang kita bangun kuat-kuat waktu kecil dan remaja yang sering dipakai itu cenderung jadi lebih permanen, lebih kuat jalurnya. Jadi pemangkasan itu buat efisiensi ya? Biar nggak kebanyakan kabel yang nggak perlu gitu. Bukan berarti otaknya jadi lebih kecil. Tepat. Ini proses optimasi alami. Dan proses pematangan ini nggak berhenti pas remaja loh, masih lanjut terus. Perkembangan otak itu baru benar-benar dianggap selesai di pertengahan usia 20-an. Sampai 20-an. Bagian mana yang paling akhir matangnya? Ada bagian penting di depan otak kita, namanya korteks prefrontal. Biar gampang kita sebut aja PFC ya. Anggap aja PFC ini kayak CEO-nya otak kita, direktur eksekutifnya gitu. CEO otak. Keren juga istilahnya. Fungsinya ngapain aja tuh si CEO ini? Wah, banyak banget fungsi pentingnya. PFC ini yang ngatur kemampuan kita menilai situasi, mikir ke depan, merencanakan sesuatu, terus juga ngontrol impuls ya, keinginan sesaat gitu, mengatur diri, fokus, bahkan sampai empati ke orang lain. Fungsi-fungsi tinggi lah pokoknya. Oke, fungsi eksekutif ya namanya ya. Betul. Nah, bagian krusial ini, si PFC ini, baru bener-bener mateng, baru selesai dilapisi mielin sepenuhnya itu sekitar umur 25 atau 26 tahun. Wah, pantas aja ya. Ini kayaknya ngejelasin kenapa kita sering ngerasa atau ngelihat orang lain gitu ya. Kok pas umur 25-an lebih bijak gitu dibanding pas umur 18? Tepat sekali. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ada buktinya di dunia nyata. Coba lihat industri asuransi mobil. Mereka udah lama sadar pola ini. Biasanya nih, tarif premi asuransi itu turun lumayan banyak pas pengemudi umurnya 25 tahun. Oh iya, kenapa bisa gitu? Ya karena secara statistik, pengemudi usia 25 ke atas dianggap lebih bisa nilai resiko di jalan. Lebih jarang kecelakaan. Kenapa? Ya karena CEO di otak mereka udah lebih matang kerjanya. Udah lebih bagus penilaiannya. Ini bukti nyata banget kan gimana perkembangan otak ngaruh ke perilaku kita? Oke. Jadi otak ini kompleks, berkembang terus sampai 20-an, jadi CEO kita. Tapi dia butuh apa sih biar bisa kerja optimal? Bensinnya apa? Kebutuhan dasarnya ada 3. Bahan bakar, oksigen, sama stimulasi. Nah, soal bahan bakar ini unik. Otak itu pemilih banget. Beda sama sel lain di tubuh yang bisa pakai lemak atau protein, otak itu cuma bisa pakai glukosa. Gula sederhana, itu satu-satunya sumber energinya. Cuma glukosa ya? Nggak bisa yang lain. Nggak bisa, glukosa sama oksigen ini diantrin ke otak lewat aliran darah. Makanya apapun yang ganggu aliran darah ke otak, wah itu bahaya banget. Biarpun cuma sebentar gangguannya. Coba bayangin, suplai darah berhenti 8-10 detik aja, itu udah cukup bikin orang pingsan, kehilangan kesadaran. Cuma 8-10 detik, sebentar banget ya. Itu nunjukin rentangnya otak kita ya. Pantesan kalau gitu cedera otak bahkan yang kayaknya ringan gitu ya, yang nggak sampai pingsan, dampaknya bisa signifikan banget. Di sumur kita disebut epidemi sunyi ya. Betul sekali, istilah yang pas itu. Jutaan kasus cedera otak baru dilaporin tiap tahun di seluruh dunia. Dan mungkin jutaan lagi yang nggak kedeteksi. Atau bahkan penderitanya sendiri lupa pernah ngalamin. Mungkin pernah jatuh keras waktu kecil, atau kecelakaan mobil yang kelihatannya nggak parah. Iya, kadang kita anggap remeh. Cuma benjol dikit, nggak apa-apa. Padahal dampaknya bisa nggak langsung kelihatan. Contohnya gegar otak deh. Gejalanya itu bisa muncul belakangan. Mungkin beberapa hari atau minggu setelah kepentok, baru ngerasa kok jadi gampang nangis ya, atau gampang marah, susah mikir jernih, sakit kepala terus, atau bahkan rasa kepribadiannya agak berubah. serius?
Bisa sampai kepribadian berubah. Bisa. Dan parahnya lagi, pemulihannya itu nggak cuma tergantung seberapa keras benturannya. Riwayat cedera kepala sebelumnya juga ngaruh banget. Orang yang udah pernah gegar otak sekali, risiko kena gegar otak lagi itu bisa naik sampai 4 kali lipat. 4 kali lipat. Wah, tinggi banget risikonya. Dan penyebabnya bisa macam-macam ya, nggak harus kecelakaan parah gitu. Tunjukin ada potensi gangguan di perhatian, konsentrasi, sama memori pada pemain dewasa. Jadi penting banget ngelindungin kepala kita ini. Oke, jadi jelas banget ya otak ini kompleks, terus berkembang, butuh makanan khusus, dan juga rentan cedera. Sekarang coba kita tur singkat yuk ke beberapa bagian otak. Lihat gimana sih mereka kerja bareng bikin semua yang kita lakuin. Tadi kan udah disebut PFC, CCO. Ada lagi nggak bagian penting lain yang perlu kita tahu? Tentu. Ada yang namanya sistem limbik dalam atau Deep Limbic System, DLS. Anggap aja ini pusat emosi di otak kita. Bagian ini yang nentuin warna emosi kita sehari-hari. Kalau sistem ini terlalu aktif, orangnya cenderung lebih gampang lihat sisi negatif, mudah cemas, sedih. Oh, jadi kayak kacamata emosi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sebaliknya, kalau aktivitasnya lebih seimbang, cenderung lebih positif, optimis. Nah, DLS ini juga penting banget buat nyimpen memori yang ada muatan emosinya kuat. Mau itu senang atau sedih. Makanya, masalah di area DLS ini sering banget dikaitin sama kondisi kayak depresi atau mood yang naik turun drastis. Menarik. Jadi DLS ini ngatur mood dan memori emosional kita. Selain itu? Ada lagi lobus temporal. Letaknya di samping kepala kita, kira-kira di bawah pelipis. Ini juga penting banget fungsinya. Dia ngurusin memori jangka panjang, pemahaman bahasa baik lisan maupun tulisan, terus juga ngebaca ekspresi wajah orang, isyarat sosial, jaga kestabilan mood juga, sama ngenalin objek dan wajah. Banyak ya tugasnya. Wah iya banyak banget ya. Terus kalau ada masalah di situ gimana? Ya gejalanya bisa macam-macam. Bisa jadi masalah memori, susah nyari kata pas ngomong, mood jadi nggak stabil, gampang marah, atau masalah temperamen lainnya. Oke, ada PFC, CEO, DLS pusat emosi, lobus temporal buat memori dan bahasa. Kayaknya tiap bagian punya tugas sendiri-sendiri ya. Betul, mereka punya spesialisasi. Tapi yang penting banget buat diingat, dan ini nyambung ke prinsip utama kita, sistem-sistem ini nggak kerja sendirian. Mereka itu saling nyambung erat, ngobrol terus. Jarang banget ada masalah di otak yang cuma kena satu titik aja. Pasti ngaruh ke yang lain juga. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak depresi atau ADHD. Itu bukan gangguan tunggal yang simple. Penyebabnya nggak cuma satu, lokasi masalah di otaknya juga bisa beda-beda antar orang meskipun gejalanya mirip. Oh gitu? Berarti kalau gejalanya mirip belum tentu masalah di otaknya sama persis ya? Tepat. Makanya, ngasih obat atau terapi yang sama plek buat semua orang dengan diagnosis misalnya depresi, tanpa ngerti pola aktivitas otak unik orang itu, ya bisa jadi kurang efektif. Atau malah bikin efek samping lain ya? Bisa jadi, makanya pemahaman yang lebih personal soal fungsi otak tiap individu jadi makin penting ke depannya. Kompleksitas ini yang bikin kita semua unik kan? Nah, ini nyambung lagi nih. Karena otak ini pusat segalanya, ngelakuin semua hal. Berarti ngelindungin si pusat komando ini jadi nomor satu ya. Dan tadi nyinggung soal PFC, si CEO yang matangnya belakangan, berarti ngelindungin dari benturan fisik itu penting banget ya. Apalagi buat anak muda. Penting banget, krusial malah. Ini artinya ya hal-hal praktis sehari-hari, misalnya milih kendaraan yang aman. Apalagi buat pengemudi muda yang PFC-nya belum 100% mateng, kemampuan nilai resikonya beda. Selain kendaraan aman, apalagi? Ya, bijaksana juga buat ngundarin aktivitas yang risikonya tinggi banget buat cedera kepala. Apalagi kalau nggak perlu-perlu amat. Misalnya naik motor, nggak pakai helm yang benar, olahraga kontak fisik yang keras banget kayak tackle football gitu, atau bahkan hobi kayak floor wheeling naik ATV di medan berat. Oh iya, di sumber kita ada cerita soal four-wheeling itu kan ya? Iya, penulisnya cerita soal menantunya. Kecelakaan pas main four wheeling, padahal udah pakai helm loh. Pas di-scan otaknya, kelihatan ada semacam lekukan gitu. Area yang aktivitasnya berkurang di bagian PFC-nya. Waduh, padahal udah pakai helm ya? Iya, jadi pengingat aja, helm itu penting banget. Tapi bukan jaminan 100% aman dari guncangan otak yang bisa ninggalin bekas jangka panjang. Oke, itu perlindungan fisik dari benturan. Ada musuh lain nggak buat otak yang perlu kita waspadai, kayak dari dalam gitu?
Ada dong, otak juga perlu dilindungin dari racun. Ini termasuk efek samping obat-obatan tertentu kalau makainya nggak bener atau kelamaan. Contohnya beberapa obat penenang buat cemas, kayak golongan benzodiazepin, atau beberapa pereda nyeri kuat. Kalau dipakai jangka panjang, bisa nurunin aktivitas otak secara keseluruhan. Kalau narkoba dan alkohol gimana? Udah jelas ya itu? Udah jelas banget itu ngerusak. Kalau lihat hasil scan otak pecandu, sering banget kelihatan ada kerusakan signifikan. Kayak ada lubang-lubang gitu di otaknya. Serem. Ngeri ya? Terus kalau kafein gimana? Kan banyak banget nih yang ngopi tiap hari. Nah, kafein ini agak tricky. Kalau jumlahnya wajar, mungkin oke buat kebanyakan orang. Tapi kalau kebanyakan, perlu hati-hati. Soalnya kafein itu bikin pembuluh darah nyempit, termasuk yang ke otak. Ini bisa ngurangin aliran darah dan oksigen ke otak untuk sementara. Oh, jadi ngaruh ke aliran darah ya? Iya, terus jangan lupain juga racun dari lingkungan. Uap cat, pelarut kimia, pestisida, logam berat. Kalau kehirup atau masuk badan dalam jumlah banyak, ya bahaya juga buat otak. Jadi perlindungannya luas, fisik dan kimiawi. Oke, kita udah tahu cara ngelindunginnya. Sekarang, gimana cara kita ngasih makan sama ngelatih organ super ini biar kerjanya tetap top? Tadi kan katanya butuh bahan bakar khusus. Betul. Dan apa yang Anda makan itu ngaruhnya langsung ke otak Anda. Ingat tadi kan, otak 80% air. Jadi langkah pertama paling dasar ya, pastiin Anda cukup minum air putih. Hidrasi itu penting banget buat fungsi kognitif. Jangan sampai dehidrasi. Oke, minum air putih yang cukup. Terus makanannya? Soal nutrisi, anggap aja makanan itu kayak obat buat otak. Tapi obat dalam arti bagus ya. Obat yang menyehatkan ya? Nutrisi apa aja tuh yang paling penting? Kuncinya seimbang. Protein penting buat bikin neurotransmitter, itu loh pembawa pesan kimia di otak, sama buat perbaikan sel. Terus lemak sehat, ini vital banget. Terutama omega-3 jenis DHA. Banyak di ikan laut kayak salmon, sarden. DHA ini bahan baku utama dinding sel otak. Penting buat komunikasi antar sel. Omega 3 ya? Kalau karbohidrat gimana? Kan katanya otak cuma makan gula. Betul, butuh karbohidrat buat energi, glukosa. Tapi pilihnya karbohidrat kompleks, yang ngelepasin energinya pelan-pelan. Kayak dari sayur, buah utuh, biji-bijian. Hindari gula olahan, tepung putih yang bikin gula darah naik turun drastis. Diet standar orang barat yang tinggi gula sama lemak jahat itu jelas nggak bagus buat otak. Jadi intinya, makanan sehat buat badan, ya otomatis sehat juga buat otak ya? Klop gitu. Bisa dibilang begitu. Terus satu lagi, olahraga. Nah, olahraga. Biasanya kan mikirnya buat otot, jantung. Emang ngaruh ke otak juga. Ya termasuk ke otak dong. Artinya apa? Lebih banyak oksigen, lebih banyak nutrisi buat sel-sel otak. Olahraga juga micu pelepasan zat-zat kimia di otak yang ngelindungin sel saraf. Bahkan bisa mendorong pembentukan sel otak baru di area tertentu. Wah, bisa nambah sel otak baru. Keren. Iya, makanya studi nunjukin olahraga rutin bisa ngurangin resiko demensia pas tua nanti. Jadi bukan cuma buat badan, tapi investasi buat otak juga. Oke, olahraga fisik penting. Terus kalau olahraga mental gimana? Prinsip gunakan atau lenyap tadi berlaku juga nggak sih? Berlaku banget. Otak Anda itu kayak otot. Makin sering dilatih pakai tantangan baru, makin kuat, makin fleksibel dia. Cara terbaik ngelatih otak ya, terus belajar hal baru. Belajar hal baru ya? Harus yang susah-susah gitu? Nggak harus kok, nggak harus hal akademis. Belajar bahasa baru, main alat musik, nyoba hobi baru yang beda dari biasanya, baca topik yang di luar zona nyaman Anda, semua itu ngerangsang otak. Aktivitas baru ini bantu bangun dan perkuat koneksi antar neuron. Ada proses namanya long-term potentiation, LTP. LTP. Apa tuh? Intinya, LTP ini bikin jalur komunikasi antar neuron jadi lebih kuat, lebih efisien pas kita belajar atau nguasain sesuatu. Jadi jalur memorinya makin mantap gitu. Jadi jangan biarin otak Anda nganggur, kasih terus tantangan baru biar dia tetap tajam, tetap bisa adaptasi. Wah, ini benar-benar ngebuka wawasan banget ya. Jadi kalau kita rangkum nih, kesimpulan utamanya jelas banget dan kuat. Otak Anda itu beneran terlibat dalam ya setiap aspek hidup Anda. Dari mulai kepribadian Anda gimana, cara Anda mikir, ngambil keputusan, ingatan Anda, sampai cara Anda ngerasain cinta, marah, seneng, semuanya pusatnya di organ 1,4 kilo itu. Tepat sekali. Dan
dengan kita paham cara kerjanya gimana, butuhnya apa aja, terus gimana cara ngelindunginya kayak yang kita obrolin tadi, itu ngasih Anda kekuatan loh. Ini bukan cuma soal ningkatin kesehatan otak doang, tapi secara mendasar ningkatin kualitas seluruh hidup Anda. Pengetahuan ini kayak alat buat ngoptimalin diri kita sendiri. Bener banget, rasanya jadi lebih punya kontrol ya. Terima kasih banyak nih udah memandu kita ngebahas ini semua. Banyak banget yang bisa diambil. Sama-sama, senang bisa berbagi. Mungkin satu pemikiran terakhir aja buat Anda bawa pulang, buat direnungin gitu ya. Kita kan tadi udah bahas ya, gimana pengalaman, belajar itu bisa ngubah otak secara fisik lewat LTP tadi. Kita juga tahu kalau pikiran kita sendiri itu bisa micu pelepasan zat kimia di otak. Ini kelihatan dari efek positif psikoterapi atau bahkan efek placebo kan. Nah, Iya. kekuatan pikiran itu ya. Betul. Nah, coba bayangin deh, kalau pikiran kita aja punya kekuatan buat ngebentuk ulang otak secara fisik kayak gitu, gimana kalau kita secara sadar, secara konsisten ngarahin pikiran kita tiap hari? Misalnya nih, sengaja fokus ke rasa syukur, ke optimisme, ke nyari solusi, bukan malah kejebak di pikiran negatif terus. Kira-kira latihan mental yang disengaja kayak gini dampaknya gimana ya ke pengalaman kita sehari-hari, dan yang lebih penting kesehatan dan struktur otak kita dalam jangka panjang. Hubungan antara pikiran sadar kita sama kesehatan otak ini, wah, area yang menarik banget buat Anda eksplorasi sendiri lebih jauh. Wah, itu pertanyaan yang dalam banget ya buat direnungkan. Gimana pikiran kita bisa secara aktif ngebentuk otak kita sendiri? Menarik sekali. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak ya. Dan terima kasih juga Anda udah bergabung sama kami di pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya.